Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham INKP. Saham INKP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun hampir 5% ke harga 7.675. Bisa kita lihat di grafik, saat ini INKP mulai bergerak sideways dan telah turun mendekati support di harga 7.500. Untuk tren jangka menengah memang INKP saat ini masih bergerak uptrend. Tapi jika kita lihat, INKP sebelumnya setelah naik menyentuh resisten kuatnya di harga 8.300. Setelah mendekati resisten ini bisa kita lihat INKP mulai bergerak sideways dan saat ini mulai mengarah ke bawah. Harga 8.300 merupakan support yang sangat kuat karena sebelumnya jika kita perhatikan pada bulan November sampai Januari tahun ini INKP terlihat masih gagal break dari resisten ini. Jadi bukan saat ini saja INKP gagal naik di atas harga 8.300. Dan garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak uptrend, saat ini mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada penurunan hampir 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar mulai melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini memang asing sudah mulai mendistribusikan saham INKP. Dari data yang kita dapat melihat INKP minggu depan masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 7.500 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 7.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham INKP bisa tunggu sekitar harga 7.500 atau di harga 7.000. Saat terlihat rebound disertai adanya akumulasi baru teman-teman entry. Apabila ternyata rebound tanpa disertai akumulasi, teman-teman masih bisa entry tetapi harus lebih hati-hati. Dan memang bisa kita lihat setelah gagal break INKP mulai terlihat turun. Untuk teman-teman yang ingin menghold saham ini apabila telah berhasil membeli di sekitar harga 8.300-an maupun yang telah berhasil membeli di harga bawah, selama masih bertahan di atas harga berada di atas garis EMA 150 menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena saat ini garis EMA 50 telah berpotongan dengan garis EMA 150. Jadi untuk tren jangka menengah saham ini masih ada peluang untuk naik kembali menuju harga 8.300. Selanjutnya saya akan menganalisa saham INDF. Saham INDF pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 6.475. Bisa kita lihat di grafik, saat ini INDF berada dekat dengan daerah support di EMA 50. Jadi walaupun turun terbentuk gap down yang memang terjadi karena pada saat tanggal 24 kemarin itu merupakan ex-date pembagian dividen dari INDF, memang wajar INDF terkena gap down. Tapi masalahnya jika kita lihat beberapa kali INDF terlihat gagal break dari resisten di EMA 150 di sekitar harga 6.750. Setelah gagal break langsung kena gap down yang berada tepat di garis support di EMA 50 di sekitar harga 6.500. Maka ada peluang INDF untuk
melanjutkan penurunan minggu depan. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga melakukan distribusi pada penurunan hampir 4% ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing sudah mulai melakukan distribusi pada saham INDF. Jadi yang sebelumnya terus melakukan akumulasi, 2 minggu ini asing sudah mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya INDF masih berpeluang untuk turun minggu depan. Dan masih ada peluang untuk turun menuju support di harga 6.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham INDF, paling amannya adalah tunggu di harga 6.000. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham INDF di harga atas, di atas garis EMA 50, saran saya apabila minggu depan INDF gagal bertahan di atas daerah support EMA 50, sebaiknya cut loss. Atau kalau memang tujuan investasi bisa average down di harga bawah. Berikutnya saya menganalisa saham HMSP. Saham HMSP pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 4% lebih ke harga 1.685. Bisa kita lihat di grafik, penurunan 4% ini membuat HMSP telah berada di bawah garis EMA 50. Tapi karena garisnya masih berada dalam dalam candle HMSP, maka belum bisa kita sebut bahwa HMSP telah break dari support di EMA 50 ini. Untuk harga garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.730. Dan bisa kita lihat sebelumnya HMSP terlihat masih gagal break dari resisten kuat di EMA 150 di sekitar harga 1.860. Dan garis EMA 150 ini merupakan resisten yang sangat kuat. HMSP sebelumnya juga terlihat gagal break, satu tetap turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini juga terlihat gagal break dan mulai turun di bawah garis EMA 50. Dan garis MACD saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan 4% ini. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing dalam 1 bulan terakhir ini juga masih terus melakukan distribusi pada saham HMSP. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya HMSP masih berpeluang untuk turun menembus support di EMA 50 minggu depan. Dan masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di sekitar harga 1.600. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham HMSP bisa tunggu di harga 1.600. Karena bisa kita lihat sebelumnya HMSP gagal break, satu turun menyentuh harga 1.600 dan rebound. Start mendekati harga atau garis EMA 50 masih gagal naik, mulai turun mendekati harga 1.600 lagi dan rebound kembali. Jadi support di harga 1.600 merupakan support yang lumayan kuat. Jadi saat ini ada peluang HMSP untuk rebound kembali saat menyentuh harga 1.600. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli HMSP di atas harga 1.600, selama masih bertahan di atas harga 1.600, sahamnya juga masih sangat layak untuk di hold. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham ASII. Saham ASII pada perdagangan hari Jumat kemarin masih turun 2% lebih ke harga 5.050. Bisa kita lihat di grafik, setelah sebelumnya saham ASII berusaha break dari resisten kuat di EMA 150 di sekitar harga 5.200. Saat ini ASII terlihat mulai turun kembali di bawah garis EMA 50 ini. Jadi bisa kita pastikan bahwa resisten di EMA 50 merupakan di EMA 150 merupakan resisten yang sangat kuat karena telah 3 kali ASII berusaha break dari resisten ini dan masih gagal. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan hari Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing sudah mulai melakukan distribusi pada saham ASI. Jadi yang sebelumnya terlihat asing mulai masuk dengan jumlah besar, 3 hari terakhir ini asing sudah terlihat keluar dari saham ini.
Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya ASI masih berpeluang untuk turun di bawah garis EMA 150 dan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di garis EMA 50 di sekitar harga 4.800. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ASI selama masih bertahan di atas garis EMA 50 nih, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena support di EMA 50 juga merupakan support yang lumayan kuat. Jadi selama masih bertahan di atas support di EMA 50 ini masih ada peluang saham ASI untuk naik di atas garis EMA 150. Dan tren saat ini juga sebenarnya masih bergerak sideways, belum downtrend. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini, ASI masih akan bergerak sideways cenderung uptrend. Tapi harus hati-hati apabila ternyata dalam beberapa minggu ke depan ASI gagal bertahan di atas daerah support di EMA 50 ini, maka ASI akan mulai downtrend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.